Oke, sekarang kita coba bahas soal part kedua. Bisa dibilang part kedua ini agak tricky. Sebenarnya nggak tricky-tricky banget. Tricky maksudnya karena kita akan menggunakan beberapa trik untuk mempercepat menjawab soal. Dan khusus part 2 ini hanya khusus satu baterai aja. Jadi ada beberapa trik yang harus kakak ajarkan agar menjawab soalnya cepat. Tapi ingat ya, part 2 ini hanya satu baterai. Kalau part 1 kemarin baterainya ada banyak. Jadi part 1 itu perhitungan aljabarnya lebih rumit. Oke, ada 4 soal ya. Nomor 1, perhatikan rangkaian berikut. Tentukanlah arus masing-masing dari resistor. Sebelum menentukan arus dan tegangan juga di sini memang masing-masing dari resistor, kita cari dulu arus yang diberikan oleh sumber baterai. Pertama, 3 dan 6 ohm kita serikan, kita peroleh 9 ohm. Kemudian gambarnya akan seperti ini. Lalu dengan hukum ohm kita dapat arus yang diberikan baterai 3 ampere. Di mana itu adalah ini arus yang diberikan baterai atau arus sumber. Karena dia rangkaian seri, maka arus yang diberikan baterai akan masuk ke 3 ohm dan resistor 6 ohm. Sehingga untuk mencari tegangan pada masing-masing resistor, gunakan hukum ohm. I1R1 9 volt. Sama juga untuk hambatan 6 ohm, I2R2 18 volt. Ada cara 2. Khusus rangkaian seri, total tegangan masing-masing hambatan itu sama dengan tegangan baterai. Jadi kalau ada 2 buah hambatan, maka total tegangan hambatan 1 tambah hambatan 2 itu sama dengan baterai. Kalau misalnya ada 4 hambatan, berarti total tegangan keempat hambatan itu sama dengan tegangan baterai. Dengan hal itu kita dapat menggunakan cara 2, total tegangan hambatan 1 dan 2 sama dengan tegangan baterai. Tegangan hambatan 2, tegangan baterai dikurang tegangan hambatan resistor, tegangan hambatan 1. 27 dikurang 9, 18 volt. Itu khusus ini ya, rangkaian seri. Sebenarnya udah dibahas juga ini di rangkaian seri dan paralel. Kalau masih ingin mengingat kembali bisa dibaca ya. Nah, bagian ini. Ini untuk rangkaian seri, ini untuk si paralel. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Ini khusus. Ini agak khusus soalnya. Sebentar kita rapikan dulu. Begini, ini adalah rangkaian yang hanya terdiri satu rangkaian paralel doang. Kalau dia hanya satu rangkaian paralel doang dan tidak ada hambatan lain di luar dari rangkaian paralel ini, maka tegangan masing-masing dari hambatan ini itu adalah sama dengan tegangan baterai. Jadi kalau kamu penasaran berapa tegangan 3, 6, dan 9 ohm, sama dengan tegangan baterainya. Tapi itu hanya khusus. Dia satu rangkaian paralel dan tidak ada rangkaian lain. Tidak ada misalnya di sini rangkaian seri, nggak ada di sini rangkaian seri. Jadi hanya satu rangkaian paralel doang. Tidak ada rangkaian lain, seri atau paralel lain. Maka tegangan masing-masing resistornya sama dengan tegangan baterai.
Sehingga untuk mencari arus masing-masing resistor gunakan hukum Ohm. Jadi ini tegangan 1, 2, 3, 36 volt, arus 1, 12 ampere, arus 2, 6 ampere, arus 3, 4 ampere. Kemudian arus yang masuk ke titik cabang 22 ampere. Kalau kalian pertama kan arus yang masuk ke 3 ohm itu kita namakanlah misalnya I1 yang tadi. Ini I1, ini I2, ini I3. Nah, yang masuk ke cabangnya ini adalah arus total. Atau bisa dikatakan arus yang diberikan baterai. Jadi arus total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Itu hukum Kirchhoff 1. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 3. Gimana kalau rangkaiannya itu bukan hanya satu rangkaian paralel doang? Ada hambatan lain di luar dari satu rangkaian paralel ini, ya beda tegangannya. Jadi tegangan masing-masing rangkaian paralel cabang pertama dan paralel cabang kedua itu bukan sama dengan si baterai, beda. Karena ada hambatan di luar dari rangkaian paralel itu. Maka gimana mencari arus dan tegangan pada masing-masing resistor ini? Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama kita serikan terlebih dahulu 3 dan 3 ohm. Kita dapat RS1. Setelah dari situ RS1 dan si 3 ohm yang di bawah kita paralelkan. Kita sebut RP1 kali dibagi jumlah, dapatnya 2 ohm. Maka gambarnya akan seperti ini. Di mana arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kita buat arus searah dengan loopnya untuk mencari masing-masing arus pada resistor dan tegangan pada resistor. Kita cari dulu arus yang diberikan baterainya atau arus sumber lah kita namakan. Caranya gimana? Banyak cara sebenarnya, bukan banyak cara, sedikit sih caranya. Caranya ya pakai hukum Kirchhoff 1, pakai hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2, total tegangan hambatan ditambah total tegangan baterai sama dengan 0. Lalu ini bisa pindah ruas ke sisi kanan menjadi minus total tegangan baterai. Ini bisa, ini kan itu ya, total tegangan dari hambatan. Dimana ini adalah rangkaian seri. Jadi total tegangan hambatan itu misalnya ada 3 hambatan, IR1, IR2 ditambah IR3. Kita bisa faktorin dalam artian I-nya ini. Kenapa I arus pada R1 itu I, arus pada R2 itu I, arus pada R3 I? Ya karena seri, jadi arus pada tiap hambatan sama. Kita bisa faktorin I keluar, buka kurung, R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini kita namakan total tegangan. Ini namanya total dari resistornya atau sigma R. Nah, ini adalah rangkaian seri. Nah, ini sigma R-nya ini ya si RS. Hambatan pengganti seri. Maka ini menjadi I dikali sigma R. Dari situ logikanya ini minus sigma E, maka sigma R nya pindah ruas ke bawah, sigma E dibagi sigma R, ada minusnya ya. Karena arus dan loopnya searah, maka loopnya akan masuk ke
kutub negatif baterai terlebih dahulu. Tapi kan Kak, arus loopnya itu kan keluar dari kutub positif baterai. Jangan dilihat loopnya keluar dari kutub apa. Yang dilihat itu loopnya itu masuk ke kutub apa. Untuk penentuan positif negatif si GGL ini ya. Loopnya itu masuk ke kutub apa. Di sini kan loopnya itu kan searah dengan arus, maka loopnya gini. Nah, dia kan masuk ke kutub negatif baterai terlebih dahulu. Jadi GGL-nya ini atau tegangan baterai itu negatif. Jadi minus 12 dibagi penjumlahan dari RS-nya 12 dibagi 6,5. Kenapa? Ini minus jadi positif ya. Jadi 1,8 ampere. Nah, lalu gimana dengan arus masing-masing yang masuk ke 3 ohm yang ada di atas ini dan 3 ohm yang ada di bawah ini? Bagaimana nilai I1 dan I2-nya? Ada cara cepatnya. Ini sudah kita bahas. Sebenarnya kakak nggak terlalu bahas kemarin, nggak terlalu tekankan. Jadi kakak coba tekankan kembali ya. Bukan kembali sih, kakak coba tekankan. Gini, jika ada yang seperti itu kejadiannya, jadi ada arus masuk ke titik cabang, diketahui nilainya, ada arus yang keluar dari titik cabang itu, seperti gambar ini. Maka I1 ini nilainya itu R2 dibagi R1 tambah R2 dikali arus yang masuk ke titik cabangnya. Dimana I1 ya, I1 sama dengan R2 dibagi ini I1 R2 dibagi R1 tambah R2 dikali arus yang masuk ke cabangnya. Kalau I2 gimana? Ya udah, kalau I2 kebalikannya, R1 dibagi R1 tambah R2 dikali arus masuk ke cabangnya. Nah, dengan menekankan itu, ini jadi mudah banget. Mana tuh ya? Nah, ini. Maka berdasarkan gambar tadi kan ini harus hanya satu resistor doang ya. Jadi kita serikan terlebih dahulu 6 ohm. Maka untuk mencari I1 ya ini dibagi atau ini R2 namanya. R2 dibagi RS1 ditambah R2 dikali arus yang masuk ke titik cabang, dapatnya 0,6 ampere. Kalau mau cari I2 gimana? Ya udah sama juga. I2 sama dengan RS1 dibagi RS1 tambah R2 kali arus sumber atau arus yang masuk ke titik cabang, dapatnya 1,2 ampere. Tapi catatannya harus diketahui arus yang masuk ke titik cabangnya. Begitu. Maka gambarannya seperti ini, arus pada 3 ohm ini 1,8 ampere. Arus pada 3 ohm yang di atas ini yaitu 0,6 ampere, arus pada 3 ohm yang di bawah 1,2 ampere, arus pada 1,5 ohm 1,8 ampere. Gitu. Lanjut tegangan masing-masing hambatan gunakan hukum ohm. Nomor 4 terakhir. Perhatikan rangkaian berikut, tentukanlah arus dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Oke. Ini kita sederhanakan dulu. Ini satu cabang ya. Jadi mereka satu rangkaian paralel. Jadi diparalelkan kali dibagi jumlah 2 ohm. Habis dari situ RP1 itu satu rangkaian seri dengan si 3 ohm yang ini. Jadi diserikan, kita namakanlah RP1 dan 3 ohm itu seriannya itu sebagai RS1. Di mana RP1 ditambah 3, 5 ohm. Maka gambarnya akan seperti ini. Ini gambar yang sederhana nomor 2 tadi kalau masih ingat kalian. Diperhatikan di sini hanya ada satu rangkaian doang, yaitu rangkaian paralel doang ya. R1 dan R2 ini kan satu rangkaian paralel ya, karena mereka satu cabang. Jadi nggak ada rangkaian seri atau tidak ada tambahan rangkaian paralel lainnya. Jadi ini hanya satu rangkaian paralel doang. Otomatis tegangan masing-masing dari resistornya akan sama dengan si baterainya. Begitu dianya. Oke. Lanjut. Jadi V2 12 volt, V1 12 volt. Jadi arusnya V2 dibagi R2, V1 dibagi R1. Tidak bisa menggunakan rumus tadi ya, yang I1 sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali I. Karena arus
yang masuk ke titik cabang A itu tidak diketahui. Jadi kalau diketahui bisa, tapi kalau nggak diketahui nggak bisa. Jadi pakai hukum Ohm. Oke, maka arus yang masuk ke titik cabang nilainya adalah sama dengan I1 ditambah I2 menggunakan hukum Kirchhoff 1. 12/9 tambah 12/5. Oke, kakak kira cukup ya. Itu penekanan yang penting agar pengerjaan soal lebih gampang.